Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, malam hari ini sudah kami siapkan sebuah kisah, yang mana kisah ini akan dikisahkan oleh Mas Zaki di sebelah saya. Terima kasih Pak Jack. Kisah ini mengenai kejadian di salah satu gunung yang berada di Jawa Timur. Kejadiannya terjadi tahun berapa ini kira-kira Mas Zaki? Ya sudah cukup lama sih Pak Jack, sekitar di atas 2000-an lah, tapi masih di atas 2000-an ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kisah ini terjadi, monggo Mas Zaki dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Terima kasih Pak Jack. Jadi kejadian ini sudah cukup lama sih sebenarnya Pak Jack. Ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Jadi ini dialami oleh salah satu rekan saya. Jadi kebetulan waktu itu ceritanya saya baru turun dari sana, dari Gunung Arjuna itu. Teman saya ngajak untuk naik lagi. Wah, saya masih capek, jadi saya nggak ikut. Cuman kebetulan pas dia naik, ini ada satu kejadian yang cukup mengerikan, saya bilang Pak Jack. Jadi kejadian yang sampai memakan korban ini ceritanya. Nah, kejadian itu pas ada momen, kalau nggak salah itu Suro, kalau nggak salah Pak Jack. Jadi sebelum malam 1 Suro itu saya sudah turun, kemudian saya mau beristirahat aja di rumah. Nah, kebetulan teman saya ini ngajak untuk naik lagi. Nah, saya masih capek, jadi saya nggak ikut. Nah, pas 1 Suro itu di lereng Gunung Arjuna itu kan biasanya ada sebuah ritual di daerah Makutoromo. Kejadian waktu itu di sekitar Makutoromo itu. Jadi teman saya mendaki lewat jalur Purwosari. Jadi Purwosari Tambak Watu naik. Nah, di sana kebetulan teman saya ini dalam perjalanannya, dia sudah berangkat itu kan mulai sore sebenarnya Pak Jack. Sore itu dia mau beristirahat di Makutoromo sambil melihat orang-orang yang sedang melakukan ritual malam Suro itu waktu itu Pak Jack. Nah, ya kita tahu lah kalau di lereng Arjuna itu kan banyak situs-situs purbakala Pak Jack ya. Jadi ada Sepilar, Makutoromo, terus ada apalagi banyak sekali situs-situs bersejarah di sana, terutama itu dari era-era Neo Megalithicum kalau nggak salah, kalau menurut sejarah seperti itu. Jadi kebetulan teman saya camp atau berkemah di lingkungan Makutoromo, salah satu situs sejarah yang cukup sakral ya. Saya bilang itu cukup sakral karena banyak orang melakukan ritual di sana, apalagi pas kejadiannya di Suro. Momennya Pak Suro ini. Waktu itu kalau nggak salah menjelang jam 8, teman saya ini namanya Lukman. Lukman ini dia bersama 3 orang, jadi dia berempat, kemudian dia ngecamp di dekat situs Makutoromo itu. Di sana ada candi-candinya juga. Nah, kebetulan dia ada beberapa rombongan lain itu yang ikut ngecamp di sana. Dan ini kan mau melihat ritual dari orang-orang yang melakukan ritual di situ ya, di Makutoromo itu.
pas menjelang yaitu jam 8 itu ada satu kejadian Pak Jack. Tiba-tiba ada dari salah satu tenda pendaki itu ada sedikit keributan Pak Jack. Keributan di dalam tenda. Otomatis kalau yang namanya di hutan kita ngecamp, apalagi dalam ritual itu pasti kan tenang sekali kan suasananya seperti itu. Nah ini kebetulan kok ada ribut-ribut ini Pak Jack. Nah otomatis perhatian semua orang tertuju ke sana. Ada apa sih itu kok ribut sekali gitu. Nah, awalnya ya sudahlah kita abaikan dulu sementara. Nah kejadian itu berulang Pak Jack, tidak berhenti sampai di situ. Jadi setelah tenang sejenak kemudian ada ribut lagi sejenak sampai hampir menjelang tengah malam Mbak Jack, ya sekitar jam 11-an itu kejadian yang serupa itu juga terjadi lagi, ribut lagi. Tiba-tiba yang di dalam tenda ini keluar tanpa memakai pakaian Mbak Jack. Jadi ternyata di dalam tenda itu ada satu pasang ya cewek cowok gitu, muda-mudi ya. Dia keluar kedua-duanya tanpa berpakaian Pak. Dia berlari, cuman larinya ini beda. Kalau orang lari kan biasanya berdiri gitu lari kan. Nah ini larinya sambil jongkok. Jadi dia seperti larinya kera. Dan mulutnya juga tidak ngomong seperti manusia gitu. Nah baru disitulah teman-temannya Mas Lukman itu menyadari kalau ternyata dua orang ini memang lagi dalam kondisi kerasukan, nggak tahu itu kerasukan apa, yang mungkin makhluk-makhluk yang ada di sana. Kita tahu kan kalau dalam situasi ritual yang seperti itu sangat sakral sekali, itu sangat rentan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, otomatis itu sangat rentan sekali kalau kejadian-kejadian yang seperti ini terjadi gitu kan ya. Nah itu sempat dikejar sama orang-orang di sekitar situ, yang baik yang itu pendaki maupun orang-orang yang sedang ritual Pak Jack, sempat dikejar, ditangkap, disuruh dikembalikan, dimasukkan ke tendanya, dipakai pakaiannya lagi sekali, dan itu sampai disadarkan sama orang-orang itu, sampai disadarkan. Nah begitu sadar ditanya, ini kalian kenapa sih kok sampai seperti ini? Nah ternyata ya mungkin ini asumsi atau bagaimana, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi satu pasang ini sudah melakukan hal yang tidak seharusnya di dalam hutan tadi, di area sakral gitu ya. Jadi mungkin penunggu yang di sana nggak terima atau bagaimana sehingga dia memberi peringatan. Nah akhirnya kalau teman-teman yang lain ya, akhirnya kan kita ngobrol sama tetangga sebelah, tenda-tenda sebelah itu kan biasanya kan seperti itu para pendaki. Kalau kita ada kejadian pasti apa sih itu Mas, biasanya seperti itu kan Pak Jack ya. Jadi nggak tahu itu sudah dari kemarin ada di situ tenda itu. Oh ya akhirnya sekitar tengah malam itu kejadian lagi Pak Jack, kejadian lagi hal yang sama. Jadi setelah tadi disadarkan, sudah dimasukkan ke tenda dan sudah ditinggal sama orang-orang, itu terjadi lagi. Dia kerasukan lagi dan sama persis kejadiannya. Dia melepas pakaian dan lari keluar. Ya kali ini kejadian yang sedikit yang sedikit mengerikan. Jadi waktu itu orang-orang ngejar itu nggak ketangkep aja. Dia sangat lincah sekali seperti seekor monyet.
Jadi dia sampai lompat-lompat ke batu-batu itu kita ngejarnya kesulitan. Jadi Mas Lukman itu juga berusaha untuk ngejar sepasang ini tadi. Mereka ya lompat-lompat seperti monyet ke batu-batu, lompat ke pohon, ya seperti monyet itu. Menurut Mas Lukman seperti itu. Akhirnya sampai di situ ada jurang, Pak Cek. Di samping jurang, ada batu, di samping jurang itu mereka berdua istilahnya setengah jongkok itu di situ. Jadi kalau monyet lagi berdiri itu ya seperti itu, seperti monyet sedang berdiri itu. Nah, tiba-tiba kita kan sudah berkumpul, kita nyoba untuk menenangkan, kita berusaha untuk supaya mereka turun gitu Pak Cek. Berusaha untuk menyelamatkan mereka, tapi kedua-duanya ini tidak mau turun. Dia di atas batu itu tadi. Nah, akhirnya kita nyoba mendekati pelan-pelan. Lah kok ternyata dua orang ini akhirnya dia melompat ke jurang. Dua-duanya melompat ke jurang. Nah, kejadian itu kemudian yang namanya melompat ke jurang akhirnya nggak ditemukan. Malam itu kita nggak bisa menemukannya. Akhirnya kita nyoba menghubungi teman-teman dari tim pencari ya, dari Jagawana, dari tim SAR-nya juga kita berusaha untuk menginformasikan itu. Kemudian pencarian akan dimulai besok. Nah, sejak saat itu tuh, jadi kejadian ini awalnya memang dari sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Jadi mereka melakukan sebuah hal yang namanya pasangan muda-mudi ya, yang kebetulan di satu tempat yang sakral dan mereka melakukan sebuah aktivitas yang tidak sepatutnya sehingga berakibat sampai kerasukan dan ya para penunggu di sana nggak terima. Nah, kalau kita melihat dari apa yang ada di tendanya, memang kita menemukan ada beberapa sisa-sisa atau bukti dari aktivitas mereka gitu. Jadi ya bisa diomong jadi alat kontrasepsi. Jadi kita menemukan beberapa alat kontrasepsi di sana, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau itu adalah sebuah kejadian yang nggak seharusnya kita lakukan. Jadi di area yang sakral kita melakukan aktivitas yang seperti itu, akhirnya terjadi hal yang sampai menimbulkan korban seperti itu. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Ya, jadi apa ya, perlu diingat juga ya, yang biasa-biasa saja seringkali menemukan kejadian-kejadian aneh di gunung ya. Yeah. Apalagi sampai melanggar suatu nilai-nilai kesusilaan ya. Nah, itu. Jadi pasti ada akibat yang diterima. Apalagi di tempat yang sakral dan di momen yang sakral juga di. Cuman itu diketemukan lagi. Infonya ketemu itu sekitar 2 minggu atau. Ketemu sama 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Ya, semoga tidak ada kejadian yang seperti itu lagi ya. Jadi mungkin juga sebagai peringatan pada semuanya yang melihat atau menyimak kisah ini, dijadikan pelajaran bahwa kemanapun kita berada, kita harus menghormati tempat tersebut. Ya, apalagi tempat-tempat yang sakral ya, yang disakralkan seperti itu. Ya, cukup menegangkan juga ya kisahnya dari Mas Lukman tadi ya, Mas Zaki ya. Ya, mengerikan sekali. Kalau saya bilang mengerikan sekali gitu, Pak. Kalau boleh tahu Mas Zaki, di area situs Makutoromo itu memang dijadikan campground, apa memang itu tempat memang khusus ritual atau memang ada campground di situ? Ya, bisa dijadikan tempat camp, bisa. Ada sedikit dataran yang ya memang kalau untuk dijadikan tempat
Kalau dibilang ground sih enggak juga ya, tapi bisa lah dijadikan tempat untuk camp di sana. Jadi sedikit lebih enggak terlalu dekat dengan ini. Jadi memang bukan tempat khusus untuk itu ya memang ya. Tapi bisa dilakukan untuk ngecamp itu bisa. Tapi saran saya kalau bisa jangan terlalu dekat dengan situsnya. Kalau boleh tahu Mas Zaki, yang mungkin Mas Zaki juga pernah ke sana, itu situsnya berupa apa? Candi gitu Mas Zaki? Ya, memang kalau dibilang candi ya bentuknya sudah tidak seperti candi. Jadi seperti punden berundak gitu ya, atau mungkin atau sisa-sisa candi lebih tepatnya itu mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Zaki atas berbagi kisahnya dengan Sobat Pemburu Kisah. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.